Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Kamu mau cerita apa hari ini? Ya horor dong, kan saya suka suka horor, penikmat horor saya. Cerita waktu aku kecil aja ya. Boleh. Emang masih ingat pas waktu kecil? Ya dikit-dikit lah inget. Eh, Tapi ini sulit untuk dilupakan sih. oke. Seru ini pasti. Ah. Jadi dulu tuh aku tuh kecil, nggak kecil banget sih, ini ya SD lah. SD ya kira-kira kelas 4, kelas 5 lah. Aku tuh sering banget ikut mamiku rapat kerja di luar kota. Sering nginep-nginep gitu di luar kota, di hotel ini, di hotel itu, di daerah ini, di daerah itu, kayak gitu. Selalu diajak, nggak pernah enggak. Lalu di sebuah kota, waktu itu Daerah mana? jalan-jalan, daerah Jakarta. Aku jalan-jalan di sana, itu berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah. Oh enggak, cuma 2 hari aja. Terus biasalah habis rapat gitu kan. Rapatnya selesai, kita jalan-jalan. Waktu itu sama mami, sama teman-temannya mami. Ke sebuah tempat yang katanya itu tuh banyak penunggunya gitu. Tempat itu rame. Itu tuh sampai malam kita di situ, di tempat itu tuh sampai malam. Nah pas di tempat itu nggak ada kejadian apa-apa sih, namanya Wait, juga masih wait. kecil kan, jadi masih happy-happynya, nggak Ya. mikirin Bentar. utang. Bentar. Apa Ini di tempat ini tempat yang kayak gimana? Kafe kah? Atau eh, tempat kayak museum kah? bukan, dia tuh kayak tempat wisata gitu, Oh, wisata. cuman pantai, ada pantainya, Oh, deket oke. pantai. Oke. Kita dari sore sampai malam di situ, Hmm. acaranya bebas, ngapain aja terserah. Nah itu kan aku main sama temen-temennya, anaknya temennya mami. Ya sudah, namanya juga anak kecil kan, main ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, ketawa ketiwi, udah nggak mikirin utang gitu kan ya, nggak mikirin biaya anak sekolah gitu kan, happy Ya. banget gitu. Terus pulang, akhirnya kita pulang nih ke hotel. Hotelnya Ya. nggak jauh dari tempat itu. Pas masuk hotel, di kamar itu ada 3 orang sama aku, maksudnya sama temennya mami satu, terus mami sama aku. Oke. Satu kamar. Hotelnya satu kamar. Jadi hotelnya itu nggak kayak hotel-hotel yang sekarang gitu. Hotel-hotel sekarang tuh kan resepsionis terus langsung kamar gitu kan. Tapi hotel ini jadi kayak kita dari parkiran, kita jalan dulu nih ke resepsionis. Dari resepsionis itu di situ tuh ada kayak restorannya, tempat karaoke-nya, itu di satu tempat. Nah, dari resepsionis itu ke kamarnya itu masih jalan lagi. Jauh nggak? Ya
kira-kira mungkin 2 sampai 4 menit lah. Lumayan Jal- sih, Jalan kaki itu. jalan kaki. Terus habis gitu, jadi dia tuh jalannya itu kayak kayak lorong gitu, tapi outdoor. Lorongnya tuh kayak outdoor gitu, bukan Kayak indoor. jalannya rumah sakit itu, lorong-lorongnya rumah sakit. Nah, benar. Oke oke. Itu kayak gitu. Samping-sampingnya lorong itu ada apa? Biasa, ya taman, Oh, terus persis kayak anu di parkiran rumah sakit gitu. berarti ya. Iya, persis Padahal kayak itu gitu. hotel. Oke. Itu hotel. Terus aku kedapatan kamar yang nggak pojok-pojok banget sih, tapi paling belakang daripada kamar yang lain, temen-temen mami yang lain. Tapi nggak Oke. pojok, bukan pojok, tapi paling belakang gitu loh. Terus kan itu udah malam nih, aku udah bener-bener capek, yang ngantuk gitu kan, anak kecil kan pasti rewel kan ya, waktu itu aku tuh Ya. rewel banget, pengen pulang, pengen tidur, ngantuk banget gitu. Sampai Dalam sekarang juga pikiranku aku masih pengen, cerewet. iya sih, tapi kan Iya. nggak kayak dulu. Iya terus. Dalam pikiranku tuh aku udah sampai hotel, aku langsung mau tidur gitu aja. Pikiranku tuh kayak gitu, udah langsung pengen tidur gitu. Terus pas masuk kamar, aku langsung tidur di kasur nih. Mami udah bilang, jangan langsung tidur. Kalau habis dari luar itu cuci kaki, Ah, cuci tangan, ganti baju. Kalau nggak mau mandi. Terus aku ngomong, iya. nggak mau, aku ngantuk, aku yang gitu. Mami udah maksa-maksa, nggak ilok, kata orang Jawa tuh kan gitu, nggak ilok kalau dari luar itu, diharuskan, diwajibkan lah pokoknya kayak gitu. Biar apa? Biar sesuatu something kalau misalnya di luar itu ngikut kita, itu tuh hilang gitu loh. Tapi kalau Aku nggak positifnya, ngedengerin. Aku kumannya itu biar nggak nempel di kamu. ya itu ya, Ya. itu plus itu orang awam, itu orang dari kesehatan. Kan kita bahasnya orang Jawa. Oke. Terus abis itu aku masih tetap ngeyel nih, nggak, aku mau tidur, aku ngantuk, nggak ngereken mamiku. Akhirnya aku langsung tidur itu, mamiku udah mandi-mandi sama temennya tuh udah mandi-mandi. Aku sekasur sama mamiku, jadi ada 2 kasur. Kasurnya tuh twin bed, nggak yang kasur single bed yang besar gitu, nggak, yang twin. Oke. Jadi aku tidurnya sama mami, temennya mamiku tuh sendirian. Di kamar itu, kamarnya tuh lumayan besar sih. Jadi ada sofanya, ada lemari es, ya biasa lah kayak hotel-hotel biasa kayak gitu. Terus abis itu tidur kan aku kan ya, tengah malam aku tuh bangun gitu loh. Tengah malam tuh aku ada yang ngebangunin, aku bangun lah, melek. Ngebangunin itu apa? Ada yang ngebangunin itu kayak ngemanggil namamu atau apa? Nggak ada ya, tiba-tiba kayak ada yang ngebangunin gitu loh. Terus aku bangun, aku lihat sekelilingku itu nggak ada orang, putih semuanya. Kan memang kalau misalnya di hotel tuh kan memang serba putih ya, kan nggak ada yang bercorak gitu kan, putih polos gitu kan. Ya. Tapi ada yang beda. Bedanya itu, kalau misalnya di hotel biasa tuh kan kalau sofa tuh ya udah sofa gitu aja kan, dan sofanya itu ditutup kain putih. Jadi kayak orang mau pindahan gitu loh, Iya. kayak di TV gitu lah. Iya, Jadi iya. semua itu ditutupin kain putih semua. Kain putihnya tuh bukan kain putih yang tebel gitu, yang tipis gitu loh. Iya, paham. Aku kaget dong. Aku nggak mikir yang aneh-aneh. Aku pikiranku kayak, hah? Aku ditinggal nih sama mami. Soalnya aku nggak bisa dibangunin. Mungkin aku pikiranku tuh gitu. Pasti masih kecil kan. Iya. Aku manggil lah mami, mi. Aku tuh gitu. Nggak ada orang sama sekali. Hening banget kamar itu. Aku udah yang bingung kan loh. Kemana semua, masa aku ditinggal?
ke Surabaya, aku ditinggal pulang di Jakarta, gitu. Tanpa mikir yang aneh-aneh, keluarlah aku ke kamar itu, keluar kamar kan, Ya. keluar kamar, itu kan sepi kan, masih malam kan, itu Ya. sepi banget, gak ada orang ngomong, gak ada apapun, sepi banget, orang lewat satupun aja gak ada. Keluar kan aku jalan kaki, manggil-manggil mamiku, Mi, aku tuh gitu. Nah, aku tuh kedengeran suaranya mami lagi ketawa-ketawa sama temen-temennya. Itu di daerah restoran yang deket resepsionis. Nah, waduh, depan banget berarti kok. Kenapa kak? Kamu kan kok dengar nggak yuk? Nah, Kan sejauh makanya itu. Nah, udah kan ya. Aku nggak mikir logika dong, masih umur segitu mana tahu logika. Kalau Iya. sekarang oke lah gitu kan. Aku ngikutin tuh suaranya. Ya. Aku lewat lorong, belok kiri kanan, belok kiri. Jadi lorongnya tuh nggak lurus gitu loh. Lorongnya tuh berliku-liku gitu. Ya, ya. Terus abis itu tak ikutin lah suaranya mamiku tuh. Wah, alhamdulillah aku dalam background gitu. Aku nggak jadi ditinggal gitu loh. Oh, mungkin mami lagi ngobrol-ngobrol sama temen-temennya. Aku gitu mikirnya. Udah nih aku jalan nih. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana-gimana pun. Jalan kenceng aja aku tuh. Aku sadar loh itu bukan yang kayak tidur jalan dalam tidur gitu, enggak. Sadar aku tuh lihat sekelilingku gelap itu aku sadar banget. Iya. Lah di depan resepsionis ada orang di situ. Iya, resepsionis itu tadi laki-laki. Lihat aku dia. Nah, pas aku berhenti di depan resepsionis itu, suaranya tuh nggak ada, hilang gitu aja. Terus aku semakin mencari-cari dong, loh mamiku kemana, kok tiba-tiba suaranya hilang gitu kan. Ya. Celinguk gitu aku. Resepsionisnya tuh datang ke aku. Halo? Halo. Ya. Kamu sampai mana kamu dengernya? Kok tutut bunyinya? Resepsionisnya datang. Oke. Resepsionisnya tuh datang ke aku. Terus dia ngomong, loh Dek mau kemana? Katanya dia tuh gitu. Mau cari mami Pak. Aku tuh bilangnya gitu kan. Loh maminya emang kemana? Nggak tahu. Tadi aku bangun tidur itu di kamar nggak ada orang. Terus pas aku keluar kamar, aku kedengaran suaranya mami di sini. Aku bilang gitu. Ya. Terus orangnya tambah bingung dong. Hah? Suaranya mami, katanya gitu. Maminya yang mana? Aku nggak ngejawab. Aku cuma diem sambil celingak-celinguk gitu masih cariin mami. Terus si mas resepsionisnya tuh ngomong gini, Dek tadi di sini nggak ada orang Dek. Mungkin kamu mimpi, tak anterin ya sampai kamar. Kamarnya yang mana? Aku nggak tahu dong kamar berapa. Aku Ya. cuma tahu jalan aja gitu loh. Ya. Terus aku gini, enggak, aku kedengeran suaranya mami di sini. Aku begitu, aku larilah ke restoran tuh tadi, jalan ke restoran, Ya. tak cariin, kok nggak ada orang, sepi di situ, gelap gitu kan. Terus aku jalan ke arah sebelahnya yang karaokean itu tadi, itu juga nggak ada orang. Loh, mami kemana? Aku ditinggal pulang ya, aku udah gitu, aku udah mau nangis. Loh, nggak ada yang tinggal pulang, kata gitu. Kamu kamar berapa? Tak anterin ya, kata itu. Nggak mau. Aku tuh bilang gitu. Aku balik ke kamar. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba balik gitu. Sendirian, aku balik ke kamar. Terus habis itu aku balik ke kamar. Lihat mamiku, balik ke kamar, buka pintu. Aku lihat mamiku tuh tidur di situ sama temennya. Oh. Aku nggak ada yang kayak mikir gini, loh kok ada? Nggak ada pemikiran kayak gitu. Aku cuma mikirnya, oh alhamdulillah aku nggak ditinggal pulang. Aku mikirnya gitu, masih kayak nggak sadar gitu loh aku tuh. Iya. Terus ya udah akhirnya aku baliklah tidur. Udah kan tidur nih, besok paginya
Pas kita lagi sarapan di restoran, ketemulah aku sama resepsionis yang semalam. Tapi aku tuh nggak inget kalau aku pernah ketemu sama resepsionis itu. Oh, iya iya paham. Aku digandeng kan sama mami jalan ke sana. Terus resepsionisnya lihat aku. Loh, adek yang semalam udah ketemu dek sama maminya. Mamiku bingung dong. Hah? Loh, emang semalam kamu dari mana? Mami tuh gitu ke aku. Aku cuman diem. Emang aku dari mana? Aku tuh gitu. Terus masnya ngomong, loh adiknya kan semalam kesini cariin maminya, katanya maminya di sini nggak ada orang semalam, katanya gitu. Terus ngomong sama mamiku, jadi gini bu, adiknya ini malam-malam itu sekitar jam 2-an itu jalan kaki ke resepsionis, katanya tuh nyari maminya, katanya maminya itu kedengeran suaranya di sini, katanya gitu. Mamiku kaget di situ. Kok bisa kamu tuh jalan malam-malam sendirian keluar kamar? Kalau misalnya kamu hilang gitu gimana gitu loh, mamiku tuh gitu. Aku masih nggak ngerti, masih nggak Nggak paham ya. Aku masih aku gitu. Akhirnya makan kan, udah makan, mami tuh masih yang kamu gimana semalam itu? Cerita, ayo cerita, katanya gitu kan. Tapi aku tuh kayak mengulang cerita semalam tuh aku ngapain ya kayak gitu loh. Iya 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 iya. Akhirnya Kayak hilang ingatan gitu. Halo? Iya, terus. Nah, udah kan akhirnya pulang nih kita. Pulang naik bis kan. Di bis itu akhirnya kan teman-temannya mami mulai itu kan kayak bertanya-tanya kan. Kok bisa sih kayak gitu. Akhirnya aku mencoba buat nginget-nginget apa sih, ngapain sih aku tuh semalam, kok orang-orang tuh heboh gitu loh. Akhirnya aku langsung cerita sama mami. Jadi gini nih, ini tak cerita runtutin gitu kan dari awal kenapa aku bisa sampai punya pemikiran keluar dari kamar terus jalan ke resepsionis, itu aku cerita semuanya, tuh nggak ada yang nggak aku ceritain ke mami. Terus mamiku langsung gini, makanya kalau dikasih tahu orang tua itu dari luar itu tuh cuci kaki diturutin, katanya mami tuh gitu. Untung kamu nggak dibawa. Kalau misalnya kamu dibawa keluar, suaranya mami nggak ada di hotel, suaranya mami adanya di jalan raya kayak gitu. Terus kamu dibawa ke laut, kan itu deket laut soalnya hotelnya itu, deket pantai gitu kan. Kalau misalnya kamu dibawa ke pantai kayak gitu, terus gimana kamu hilang nggak ketemu sama mami? Nangis aku di situ. Akhirnya baru nangis di situ malahan. Aku baru nangis di situ. Aku nangisnya karena dimarahin sama mami. Aku nangisnya gini, mami ninggal aku. Nggak ada yang ninggal kamu. Orang mami tidur semalaman di kamar. Ya kamu itu yang mau dibawa sama hantu, katanya mami tuh gitu dulu ngomongnya. Dari situ sampai segede ini nih, sampai setua ini aku nih, di umur 32 nih, aku kalau kemana pun berada, keluar ke Alfamart pun selalu aku cuci kaki cuci tangan, nggak pernah enggak, karena itu tadi aku takut. Dan untungnya sih aku nggak yang sampai dibawa ke alamnya gitu loh. Ya untung itu tadi, kayak masuk di dunia lain, dimensi lain bukan sih, kayak gitu. Iya tuh. Di kamarnya kan, pas di kamar kan mungkin kan karena ditutupin semua ya kan, akhirnya mataku itu tadi kan. Iya kayak itu deh. Nggak ingat ada orang satu pun di situ, cuma aku tok gitu loh. Iya. Aku kalau inget itu tuh aduh. Iya, aku kok masuk kamar hotel tuh selalu assalamualaikum, langsung cuci kaki, cuci tangan. Iya. Kayak ceritamu sebelumnya, walaupun assalamualaikum tetap aja digangguin, bener kan? Emang kamu itu sahabat ya.
Udah kamu itu Yang gila sahabatnya kemarin itu. emang. Iya. Sahabat kayak apa aku geser aja kamu itu. Guys misteri nih orang-orang itu. Yakin aku. Tapi nggak tahu. Nah, memang kalau di hotel-hotel tuh kayak ngeri-ngeri sedep gitu loh. Iya sih semua sih ya. Agen kan kamu kan katanya pas waktu di hotel juga kan ya yo ada pernah kan itu kan. Pernah Iya. diganggu juga kan. Next lah itu. Iya. Seru sih. Kayaknya Itu- banyak itu, banget ya. itu baru-barusan aja kan itu kan. Ya itu barusan aja itu. Nah, itu buat nanti itu cerita. Tungguin ya, guys. Tungguin, aku bakal cerita nanti.